Kemarin kan ini kemarin kan kita selesai pemilu kan, selesai pemilihan presiden. Jadi setelah selesai pemilihan presiden ini eh, ada beberapa kejadian-kejadian, fenomena-fenomena di setelah pemilu. Kalau kau ngelihatnya gimana fenomena setelah pemilu? Oh, kalau dilihat dari berita-berita kayak di TV, di HP, di TikTok, memang luar biasa ya. Jadi kesannya tuh ya semua merayakan sih sebenarnya. Semua masyarakat Indonesia kayaknya antusias untuk menyambut pemilu ya. Jadi mereka ingin segera ya kayak gawainya kita lah. Gawainya Jadi Indonesia. nampaknya demokrasi itu ada kan. Iya. Semua menikmati, tapi ya dari kesemarakan, kesenangan kita menyambut pemilu banyak juga negatifnya. Ada negatifnya, selain ada positifnya ada negatifnya juga. Jadi kalau yang kau lihat nih apa nih dampak-dampak negatif yang dilihat dari adanya pemilu kemarin? Ya, bisa saja karena berbeda pendapat antara kelompok satu dan kelompok lain. Ya, yang awalnya mungkin bestian kan, jadi bukan besti lagi. Jadi kalau ini kalau yang seperti yang dicontoh tadi itu, kejadian enggak selama pilpres kemarin itu kejadian enggak di dirimu lah? Kejadian enggak ada yang kawan yang kelahi kah sama kawan, atau ada yang debat panjang kah sama kawan, atau ada yang kelahi kah gimana gitu, atau dalam keluarga misalnya ada yang kayak gitu, ada enggak di dirimu? Syukur sih keluarga saya sih baik-baik saja. Jadi karena ya baik-baik saja ya, berarti enggak terpengaruh ya. Enggak terpengaruh dengan itu. Jadi kayaknya pilihannya satu suara kayaknya, satu keluarga pilihnya sama-sama kayaknya ya, satu suara ya kayaknya, atau berbeda di kayaknya kayak sih rahasia dalam keluarga. Tapi tahu enggak di dalam keluarga tuh ada yang milih masing-masing atau hanya milih satu paslon enggak? Kayaknya bisa jadi sama ya satu. Kalau aku kan enggak nanya masalah paslon nomor berapa gitu kan, nomor 1, 2, 3 itu enggak masalah lah, enggak nanya itu. Cuman pasti di dalam keluarga kan kadang-kadang ada ada yang nanya kan, milih paslon apa. Kayak di aku kemarin kan ditanya juga tuh sama bibi aku kan di kampung, ditanya, kau milih siapa bang, katanya kan. Terus aku bilang, aku kayaknya milih aku bilang kan, milih si nomor 1, aku bilang ya kan. Berarti guys dia nih buka ya, jadi enggak rahasia lagi ya. Jadi catat. Belum. Jadi catat. Belum. Jadi kan aku bilang kemarin kan aku pilih nomor 1, aku bilang ya kan. Terus bibiku bilang kan, kau enggak milih nomor 2 ke bang, katanya, milih Prabowo katanya kan. Ngapain emangnya, aku bilang kan, kau enggak kasihan kan ngeliatnya sampai 4 kali katanya nyalon, katanya kan. Terus aku bilang sama bibi aku kan, aku lebih kasihan lagi, aku bilang sama Anies, soalnya di kampung kami tuh enggak ada yang milih dia. jadi akulah nyumbang satu suara buat dia gitu. Tapi itu cuman gurauan aja sih. Jadi mereka keluarga pun banyak yang milihnya beda-beda, dalam satu keluarga itu banyak milih beda-beda, tapi mayoritas sih mereka milih satu pasangan paslon. Jadi kalau aku sih masih tertutup juga, jadi enggak itu tadi masih gurauan. Jadi milih 1, 2, 3 tuh masih belum ada yang tahu lah dukung siapa gitu. Karena memang ini sifatnya privasi kan, jadi orang tahu dukung siapa. Kadang kalau aku kan melihat kasihannya di daerah kita sih, kalau di sini kan pendukung Aniesnya kan nomor 01 kan kurang gitu kan. Jadi supaya meredakan orang yang tadi tuh suka
suka debat gitu kan, suka diskusi masalah ini. Jadi aku masuk juga di situ. Jadi ibaratnya pengen dukung 01 lah gitu. Padahal kan aku enggak dukung 01, cuman seru aja gitu, Pak. Jadi sama ini kok kira aku dukung 01 kan? Bisa jadi, bisa jadi. Karena enggak tahu kan. Soalnya anak muda kan ingin perubahan. Enggak sih, kalau itu pribadi sendiri ya. Jadi memang enggak ada dipublikasikan kemana itu karena pilihan sendiri. Aku pun malas juga mau publikasi dukung siapa gitu kan, keluar dukung siapa nanti seperti yang kau bilang tadi, siapa tahu nanti ujung-ujungnya kita jadi clash gitu kan, jadi berkelahi sama kawan gitu kan. Jadi yang tadinya hubungannya kita baik sama orang lain, gara-gara pilpres ujung-ujungnya kan jadi nggak baik kan, jadi nggak akur gitu kan. Ya. Itu sih sama sebenarnya. Ya karena itulah efek negatifnya tadi kan. Ya, tapi ada juga efek positifnya, terutama orang jadi libur kan, yang hari itu nggak ada uang bisa jadi ada uang kan. Ya, betul sih, yang hari itu nggak ada uang jadi ada uang, lumayan juga kan, dalam satu hari bisa dapat sampai 900 lah biasa, ada juga yang sampai dapat 900. Ya, bisa jadi. Karena kan dia dari yang kabupaten, kemudian provinsi, DPD dapat juga, ada juga kan, kemudian DPR RI dapat juga kan, karena kita nggak bisa menutup mata dan nggak bisa bilang enggak, memang barang itu sebenarnya memang ada barang itu, kita nggak bisa menutup mata, memang seperti apapun di negara kita bilang pemilu bersih, pemilu berintegritas segala macam gitu kan, itu cuman kayak kita lihat cuman slogan semata, memang praktiknya di belakang tuh memang masih banyak yang menggunakan politik uang sih. Soalnya zaman sekarang kalau cuma janji ya orang karena udah bosan dengan janji-janji kan, ya butuh hal konkret kayak uang itulah. Jadi orang juga sekarang masyarakat itu mereka pikirnya gini, kita dapat uang dari mereka sekarang, mereka perlunya uangnya yang konkret kan, yang memang ada sekarang uangnya kan. Jadi mereka perlunya uangnya sekarang. Mereka tuh tidak mempersalahkan 5 tahun ke depan pun seperti apa pun ya sama-sama aja gitu kan. Karena yang mereka pilih yang selama ini mungkin yang sebelum-sebelumnya sama-sama juga. Dipilih pun tidak ada perubahannya, dipilih pun tidak ada tidak ada yang berubah lah di anaknya kan, di daerahnya, lingkungan. Apalagi mereka bilang kalau di tempat mereka kan udah samping jalan nih, di desa nih, samping jalan, nggak ada lagi nih yang perlu dibangun di desanya gitu kan. Mereka mikirnya kayak gitu. Memang nggak bisa kita pungkiri, memang selama ini ya memang masih ada praktik-praktik kayak gitu dan nggak bisa kita hilangkan. Barang itu jadi budaya kan, udah jadi budaya, dan kita pun ya mumpung aji mumpung kan? Ya mumpung aji mumpung kan. Ibaratnya kalau nggak diterima nanti ya kesannya kalau kita nggak nerima kan kita nggak milih dia, nggak milih dia kan. Apalagi yang ada keluarga misalnya kan, yang ada keluarga yang ikut pemilu kan. Praktik KKN memang masih belum bisa kita hilangkan sepenuhnya sih di Indonesia ini. Agak berat juga pembahasan. Mana tahu kita juga hasil dari KKN kan ya, kita nggak tahu. Ya hasil dari KKN mungkin ya. Selama KKN itu kan KKN mungkin lebih kayak privilege ya. Iya. Kita kan setiap orang berusaha bangun karirnya, bangun relasinya kan, ya setiap orang kan pasti ada prosesnya. Bangun relasi itu ini ya tujuannya kan ya untuk ya memudahkan hidupnya. Jadi kalau ada orang yang lain tidak senang dengan orang yang bilang oh ini nih nyaman, ini nyaman kan, itu sebenarnya dari hasil ya jerih payah bapaknya dulu ya, merintis dari awal kan. Semua orang sih tidak menutup
susah juga lah kita bilang kayak gitu. Kita pun kalau posisinya di situ ya bisa jadi kayak gitu. Iya, iya betul. Karena itu tadi dah aji mumpung tadi dibilang kan. Ya karena kita punya link, termasuk juga relasi sih sebenarnya kayak gitu kan. Kita misalnya mau dalam pengurusan misalnya pengurusan barang, pengurusan dokumen misalnya kan. Ada orang yang kita kenal di situ bisa langsung diurus misalnya ada antrian misalnya kan. Kita langsung bisa diurus sama mereka gitu. Jadi nggak perlu ngantri itu udah termasuk privilege lah kan. Udah ada ini. Udah itu pun praktik-praktik itu pun bisa disebut juga dengan KKN sih sebenarnya. Ya, cuman karena itu memang sangat membantu kita dan memang sangat memudahkan kita. Jadi ya kita sebagai ini kan oke-oke saja gitu kan. Oke saja ya. Ya namanya politik kan ya bisa kemana saja kan. Keluarga kan sudah pastilah kita nggak bisa menghindari lah yang namanya praktik KKN kekeluargaan apa segala macam. Terus tadi yang apa dah terlalu jauh kita melenceng. Yang apa yang perpecahan tadi kan ada perpecahan di misalnya di teman-teman gitu. Kalau diskusi sama teman-teman biasanya selama pilpres kemarin gimana? Ya lebih enggak, saya rasa sih enggak diskusi sih. Paling ada kayak misalnya ngumpul nih. Terus ada kawan bilang milih siapa nih katanya. Terus ada nih kawan-kawan yang berani bilang, oh kalau kami sih 01 lah katanya. Ya 01. Terus ada kawan yang bilang 02 kan. Kalau saya sih bilang siapa aja jadi presiden sama aja. Sama aja dalam artian ya duduk pun presiden itu jadi presiden kan, kita juga yang kontrol sebagai masyarakat kan. Kalau ada hal yang enggak ini kan ya kita lihat kan mahasiswa kita sekarang kan lumayan gimana ya, lumayan kritis kan. Pasti ya kalau ada hal yang ini pasti ada gejolak. Jadi ya enggak perlu khawatir sih siapa presidennya sebenarnya. Kalau itu sih menurut aku sih kalau presiden ya, karena presiden kan kita sebagai rakyat kalau aku lihat ya kayak mahasiswa apa segala macam itu masih kurang ini sih kalau menurut aku masih ada agak kurang power sih sebenarnya. Iya agak kurang power, cuma yang bisa ini di parlemen lagi. Sebenarnya kalau kebijakan presiden ini kalau kita pikir ya mungkin presiden punya nih ide seperti ini. Ya namanya presiden kan tidak mungkin dia tidak anukan ke forum parlemennya kan. Nah, tetap di parlemennya lagi berapa ini setuju tidak setuju ya kan. Kalau setuju ya ujung-ujung meskipun ujung-ujungnya presiden yang disalahkan karena itu ide dia. Kalau ada ide presiden yang bagus, kalau DPR tidak setuju kan ya tidak akan jalan juga. Karena ini apa sekarang tuh karena ya udah mungkin udah termasuk udah pikiran negatif ya sekarang. Udah ibaratnya udah gimana ya, udah apa sih? Oh, pesimis gitulah ya. Ibaratnya udah pesimis lah sama pemerintahnya. Bukan sih kita bilang bahwa diri kita bersih atau diri kita yang paling oke lah, yang paling baik gitu kan. Cuman memang di DPRD atau di parlemen pun sebenarnya itu masih bisa untuk masih bisa untuk diganggu-ganggu gugat. Contohnya gini, kalau misalnya dia punya channel atau dia punya kepentingan atau punya sesuatu yang ingin dicapai di situ, dia pasti bisa mengubah kayak ubah keputusannya kah atau ubah apanya kah gitu kan. Ya nggak bisa kita pungkiri memang masih ada yang kayak gitu. Artinya mereka duduk ke sana karena ada ingin dapat kepentingan. Jadi kan karena kalau presiden yang kau bilang tadi, kan? Yang kau bilang tadi presiden, siapapun presidennya itu siapapun presidennya tetap rakyat juga yang megang ini kan, megang kuasa tadi kan. Tapi ya memang betul sih
kita nggak bisa ngontrol pemerintahan. Ya kita tidak, kalau aku sih bilang kita tidak bisa ngontrol pemerintah. Memang kekuatan terbesar itu sebenarnya ada di ininya, ada di presidennya. Iya. Seperti apa dia pembawaannya, setiap keputusannya seperti apa, seperti apa keputusannya nanti. Kemudian mungkin kita bisa kawal dalam keputusannya, tapi mungkin suara-suara kita tidak semuanya akan dianggap Tidak di ya, yang viral lah, yang viral, yang banyak disorot orang. Nah itu mungkin yang nanti akan dianggapi oleh mereka. dan Apalagi juga sekarang, pun kita punya dewan di parlemen pun belum tentu dia bisa mengcover apa aspirasi kita kan, belum tentu tersampaikan juga ya. Nggak akan sampai lah. Tapi sebenarnya kalau negara demokrasi ini kan demokrasi, jadi sebenarnya itu bukan presiden, itulah gambaran kita sebenarnya kan. Sebenarnya harus diubah, entah kita nggak ngerti juga sih gimana apa ya posisi kita sebagai masyarakat dengan presiden kan. Harusnya kalau ini kalau ada hal yang nggak oke lah kan dalam pemerintahan itu ini kan, harusnya ya contohnya kayak minyak goreng kemarin kan. iya, Ujung-ujungnya kan ya pemerintah kan tentu ingin dapat surplus terus dari hasil penjualan yang ekspor kan. Tapi ujung-ujungnya masyarakat teriak kan. Nah, masyarakat teriak ini itu dan akhirnya pemerintah ya tarik kembali ekspor ke luar kan, lalu untuk dalam negeri. Ya, itu salah satu contoh contoh dari masyarakat untuk ini sebenarnya. Masyarakat untuk berbicara tadi. Ya karena kalau dilihat itu memang ibaratnya udah kepalang itu sih, udah kepalang viral karena namanya minyak goreng sekarang kan udah menjadi kebutuhan pokok ya untuk memasak. Jadi kalau di Indonesia itu kayaknya nggak ada minyak goreng tuh rasanya nggak bisa masak, nggak bisa masak kan. Cuman kemarin ada yang juga kan, ada yang apa lucu-lucuan juga kan, ada guyonan-guyonan juga kan. Waktu isu-isu apa minyak goreng kemarin yang kalau ndak ada minyak goreng direbus aja, makanannya dimasak direbus aja gitu kan. Kemarin siapa yang ini ya? Kalau nggak salah Megawati ya, kalau nggak salah ya. Oh, gitu ya. Ada statement kayak gitu. Kan jadi guyonan, ujung-ujungnya jadi guyonan kan. Ini penyebutan nama tidak boleh gini lah. Nggak masalah kan, memang kemarin orang pun udah tahu, memang viral juga videonya gitu. kan. Viral juga videonya. Di guyonan-guyonan itu banyak kemarin. Jadi banyak juga yang mencela, banyak juga yang setuju, banyak juga yang komen apa segala kan. Cuman kalau kita lihat memang secara rasional sih memang rasional sih sebenarnya. Memang bisa, walaupun tidak ada minyak goreng, kita bisa dengan cara mengukus, bisa dengan cara merebus sebenarnya. Cuman konteksnya itu bukan itu sebenarnya. Hot issue-nya itu bukan itu sebenarnya. Bagaimana cara pemerintahan Indonesia untuk itu tadi minyak goreng tadi supaya tidak diekspor keluar tapi dialirkan ke ini ke Indonesia dulu kan, amankan di Indonesia dulu. Kita amankan yang ada di stok yang ada di Indonesia dulu. Jadi yang di luar itu kita stok dulu. Sebenarnya poinnya itu. Cuman ada betul juga tadi yang disampaikan tadi bahwa kita bukan cuma masak itu bukan cuma goreng, tapi juga kita bisa merebus, kita juga bisa steam mengukus gitu kan. Betul juga sebenarnya. Cuman ya poinnya kan bukan itu sebenarnya. Poinnya inginnya di Indonesia kita cukupkan dulu gitu. Kalau kita bicara ke kesehatannya dah lain lagi lah, adnoknya lagi lah, ujungnya lagi lah. Kalau misalnya ke gorengan kan, karena kita tahu kalau di gorengan-gorengan itu kan tidak sehat juga kan. Kalau kita minum gorengan, makan gorengan terus kan tidak sehat. Itu ke ujung-ujungnya lagi lah kalau kita bicara. Cuma kita kan bicaranya di sini di kebijakan pemerintah tadi. Itu intinya memang setiap kebijakan pemerintah harus itulah fungsinya media kan. Ada kebijakan ini, perubahan ini muncul di media, lalu masyarakat ya kita selaku yang pengguna aturan kan, pengguna kebijakan yang mendapat efeknya langsung ya. Kalau
efeknya nggak bagus untuk kita kan ya pasti kalau banyak orang yang nggak terima ya akan meledak gitu Ya, kan. jadi Meledak, ya. banyak ininya apa? Ya, Banyak orang yang Ya, ngomong jadi dinamika itu ini kan. banyak orang yang ujung-ujungnya jadi apa? Jadi hot topic gitu Ya, lah. hot topic. Jadi trending gitu ya. Jadi dibahas terus sama orang gitu kan. Apalagi kalau udah efeknya dah kayak minyak goreng kemarin kan, ya ujung-ujungnya jadi pemerintah lagi evaluasi kan. Iya. Bagaimana sih kebijakan kita nih kan? Ya entah kita amankan masukan dalam negeri dulu, kita stop dulu ke sana kan untuk ekspor. Cuman kemarin dia kan ininya kan awal cikal bakalnya itu kenapa minyak goreng jadi bermasalah kan kemarin mungkin karena adanya ini kan, karena adanya apa permainan dari yang di atas kan, kementerian kah apa kemarin tuh yang menteri kah apa kemarin tuh yang minyak CPO Indonesia yang harusnya dikirimkan ekspor keluar cuman berapa persen tapi udah melebihi ketentuan dari yang berapa persen itu tadi karena ada permainan dari mereka, ada permainan dari atas-atasan lah sehingga bisa jebol nih yang harusnya misalnya kita cuman bisa ngirimkan 90% tapi mereka udah ngirimkan 95% gitu. Itu sih kemarin awal cikal bakalnya terjadinya apa minyak goreng langka itu jadi berimbasnya ke harga CPO apa segala macam kan kemarin kan waktu itu. Ya memang kalau di pemerintahan masyarakat bisa apabila itu hot issue, isunya udah ibaratnya udah sampai ke negara lah anaknya kan. Isunya sampai ke negara. Cuman kalau yang isu-isu kecil mungkin yang harusnya di aspirasinya itu di DPRD atau yang di bagian yang akan menyalurkan dari suara rakyat yang itu yang dipilih tadi. Nah, itu sebagian kecil mungkin akan diteruskan oleh mereka lah dari yang DPRD. Nggak mungkin kita ngomong bisa langsung sampai ke presiden gitu kan. Kecuali itu tadi isunya tadi udah panas benar lah baru bisa dia sampai ke presiden kan. Cuman yang kecil-kecil tadi itulah fungsinya tadi mereka yang apa yang di DPRD tadi kan fungsinya kita berikan suara kita kasih tahu sama mereka kita perlu ini baru nanti mereka sampaikanlah sampai ke atas gitu. Kalau secara runutannya seperti itu. Mungkin itu sih. Apalagi yang mau dibahas nih. Jadi karena kita belum jadi DPR kan, jadi aku bayangkan nih, gimana sih cara DPR supaya dia tahu suara-suara masyarakatnya. Bagaimana caranya dia tahu? Bagaimana caranya dia tahu sih? Mungkin kayaknya dia inilah ya. Reses langsung kunjungan ke lapangan mungkin ya. Ya. Jadi dia tahu nih apa-apa aja yang di lapangan yang diperlukan sama masyarakatnya. Makanya di DPR itu kan nanti dibagi lagi dia per kabupatennya kan. Per kabupaten dia nanti di kabupaten ini misalnya siapa perwakilannya dialah yang turun ke lapangan kan. Dilihat nih apa-apa saja yang diperlukan sama masyarakat kita gitu. Karena kita masih belum terjun apalagi kita kalau aku sih masih ibaratnya masih buta juga sih masalah politik untuk tingkatan dari itu kemarin ya masih belum terlalu inilah masih belum terlalu tahu juga lah aku kemarin kan yang dipilih tuh apa saja yang dipilih kemarin itu masih ini cuman kemarin memang ini juga sih yang pemilu kemarin kalau menurut aku yang agak kurang itu mungkin aku agak kurang ini ya antara aku yang kurang informasi update atau gimana, cuman kalau aku rasa kemarin di Pilpres kemarin masih kurangnya itu sosialisasi terkait dengan ini sih, sosialisasi tentang cara pemilihan. Kemudian apa-apa saja yang akan dilakukan pemilihan gitu. Kalau dilihat di TikTok tuh jarang yang FYP-nya itu kan tentang video misalnya. Tahun ini kita akan melakukan pemilihan ini ada 5 tahap misalnya kan ada 5 yang kita pilih gitu kan itu pun enggak ada agak kurang ininya agak kurang sosialisasinya kepada masyarakat jadi enggak heran kalau misalnya ada beberapa masyarakat yang
kurang mengerti terkait dengan pemilihan, Iya. alur pemilihan seperti apa, kemudian mereka calon-calonnya siapa saja, kemudian tingkatan-tingkatan yang akan mereka pilih itu Iya. tingkatan sebagaimana apa saja tingkatannya gitu. Iya. Kalau menurut aku sih agak kurang sih kemarin tuh. Terasa sih anunya apa kayak apa media kita nih lebih concernnya tuh ke ini persaingan presiden. Persaingan presiden ya. Jadi enggak ada kayak sosialisasi dari ya contoh yang bagian penyelenggara itu kan KPU. Iya. Jadi kayak ya contohnya kayak di TV-TV kan kok enggak ada kayak iklan gitu Iya, kan. iya. Kita nih akan ada pemilu Aku sih ini. sekarang nggak nonton TV sih. Iya, enggak nonton TV maksudnya kayak di berita Di berita, atau di TikTok gitu kan. Ya, apalagi kalau kayak orang-orang yang nggak nonton TV nih misalnya kan. Jadi di pemerintah, di penyelenggaranya itu harusnya mereka udah punya intrik-intrik juga sebenarnya, trik-trik mereka kan. Selain di media sosial, selain di mereka di TV, mereka ke media sosial juga, Facebook misalnya kan, TikTok, yang sering orang Instagram, yang akses sering. lah ya. Apalagi yang kemarin yang kebanyakan sekitar 50% itu kan suaranya kan suara dari anak-anak muda nih kan. Iya, iya. Nah, jadi mereka tuh harusnya perlunya sosialisasi lebih intens lagi sih sama mereka. Jadi yang dipilih seperti apa, proses pemilihannya seperti apa gitu kan, cara masuknya alurnya seperti apa Iya, nanti mereka kan. Ya, kayaknya untuk apa ya publikasi terkait pemilu ini emang Agak kurang. Lebih banyaknya tuh dia ke kontestasi antar calon kan, banyak diskusi, banyak debatnya gitu Iya, kan, banyak banyak debatnya. yang video apa Iya. video-video terkait paslon ya, ini, enggak ada paslon yang ini, menjelaskan gitu kan. tentang teknis Ya, menjelaskan teknis teknis itu kan pemilu ini seperti apa. agak kurang kan. Ya contohnya aja kayak sekarang kan kita udah tahu nih tanggal pemilunya sekian kan. Tapi ya sekarang kan udah tahap penghitungan kan. Jadi sekarang udah ada quick count perhitungan sementara. Terus kita ini nggak tahu nih kapan apa ya penentuan misalnya batasan yang akan diumumkan gitu loh. Apakah nggak ada kayak perencanaan nggak sih sebelumnya kan? Ada Biasanya timeline-nya, kan ada, ya, misalnya ada kan. timeline-nya. Ada timeline-nya kan. Ya meskipun nggak bisa segitu kan bisa misalnya kalau mereka buat tanggal sekian karena terjadi suatu ini kan akan diundur 3 hari kan. Iya. Ya, jadi kita bisa tahu kan iya. kapan nih misalnya tanggal segini akan direkap di sini, kemudian nanti tanggal segini akan direkap di sini, tanggal kemudian akan direkap ke sini. Itu apa namanya? Perlu kita tahu sebenarnya kan. Kayaknya masih banyak kurangnya sih Masih sebenarnya. banyak kurang terkait Masih publikasinya kurang mereka kan. terorganisir gitu ya. Dan juga aku baru tahu di mereka itu ada namanya aplikasinya Sirekap ya. Oh, sempat Tahu kan? sempat dengar sih. Sempat dengar ya. Kalau aku kan baru tahu tuh dengar sama mereka yang ngobrol-ngobrol masalah KPPS kemarin Iya. kan. Ada aplikasi namanya Sirekap katanya. Jadi sekarang itu data-data itu difoto katanya bisa cepat, ya. dikirimkan ke ini katanya dikirimkan ke itu kan. Iya. Harusnya di masyarakat pun juga harus dikenalkan kalau menurut aku sih. Sirekap itu juga harus dikenalkan Iya, sama kayak- masyarakat. Iya di ini kan kayak dipublish gitu. Nah, kan. dipublish. Inovasi ya kayaknya di tahun ini ada inovasi lah dari Iya, tahun sebelumnya kan. iya. Maksudnya si rekap ini ada cuma kayaknya itu masih rahasia sih enggak sih kali ya. Enggak Cuma rahasia, mereka memang. enggak ini Ya, enggak ada publishnya. enggak ada gitu. dipublish. Mungkin enggak harus dirahasiakan sih sebenarnya barang Iya itu. kan. Itu memang wajib untuk dikenalkan Iya, sih untuk sebenarnya. diketahui kan. Diketahui sama orang. Nanti misalnya ada orang yang nggak tahu misalnya kan, malah nanya, kok difoto katanya gitu kan? Iya. Kok di gini-gini kan nanti jadi kecurigaan kan, kecurigaan orang gitu ya, kan. Dan juga kan kayak masa perihal quick count sekarang ini kan ya. Itu jadi dasarnya. Jadi orang enggak kayak oh ini orang enggak menjudge oh ini bual-bual aja. Enggak ada dasar kan. Nah, jadi kan kalau udah masyarakat tahu itu Sirekap itu fungsinya untuk entah quick count, untuk tahu daftar pemilihan sementara kan. Jadi orang enggak terlalu menjudge lah ini bual-bual itu ini kan. Iya, Jadi iya. enggak menimbulkan konflik jadinya. Itu sih yang aku garis bawahi kemarin kalau di penyelenggaraan pemilu tahun ini
agak kurang ke sosialisasi terkait dengan sosialisasi pemilunya itu, sih ya. kalau menurut aku ya. Yang aku lihat di di media sosial tuh banyaknya yang tadi yang kayak antar paslon, gagasannya apa, kemudian ada juga yang menjelek-jelekan paslon lain atau apa segitu. Itu yang paling banyak. Kalau yang terkait dengan pemilihan nanti kita melakukan pemilihan di tanggal segini. Nanti di tanggal segini kita akan melakukan rekap di kecamatan. Kayak gitu kan timelinenya enggak ada enggak ada dijelaskan sama mereka kan. Harusnya KPU punya inisiatif untuk mensosialisasikan atau mempublikasikan. Mungkin mereka sudah mempublikasikan, sudah mensosialisasikan mungkin, tapi masih belum kena nih ke masyarakat. Mungkin PR-nya ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi lah publikasinya kayak gitu kan. Bisa saja nanti di media sosial kayak KPU mungkin dianggarkan lah, mereka punya dana. Jadi mereka bisa anggarkan di situ. Di internet kan kita bisa iklan nih, bayar iklan misalnya, kita bayar iklan di media ini misalnya di Facebook. Jadi di situ kita masukkan video terkait dengan pemilu. Jadi masyarakat bisa tahu gitu kan alur-alurnya, bisa tahu cara pencoblosannya, kemudian apa yang akan kita coblos gitu kan. Itu sih kalau menurut aku yang agak kurangnya di 2024 kemarin. Evaluasi lah kan untuk Evaluasi pemilu 2000 berapa kan? 29 ya. nanti ke depan. Ya, emang terasa sih di situ apa? Aku kira tuh cuman aku gitu yang enggak dapat enggak dapat ininya, enggak dapat. Termasuk ini juga kan kalau orang yang kerja di luar, dia ingin menyumbangkan menyalurkan hak pilih dia kan. Menyalurkan hak pilihnya. Contohnya aja kan kebingungan nih. Gimana sih kita mau mendapatkan hak pilih kita nih kan? Caranya gimana? Terus kapan waktunya kan? Ataukah kita langsung ke TPS dapat suara kan? Itu enggak jelas juga. Ataukah kita hubungi KPPS yang ada di situ kan? Kita enggak tahu nih siapa KPPS, kita orang asing kan? Betul. Jadi kayak dunia sekarang kan udah ini kan, udah digital kan, nggak mesti kita nih bercari nih, siapa nih di RT sini nih, siapa nih, ya tuh kayak kita klik gitu kan, kita masuk ke platform, kita tentukan alamat kita, nanti kita diarahkan misalnya, kita nih udah daftarkan nama kita nih, nomor kita kan, nanti karena kita udah ditampung di situ, KPPS lah yang datangi kita nih, data kita, nanti bapak masuk ke ini katanya, TPS ini ya. Itu ya sih, jadi banyak kayaknya orang-orang yang perantau itu ini nggak bisa menyumbangkan suaranya, menyalurkan hak pilih mereka ya karena timelinenya tadi nggak ada kan, ada sih kayak iklan-iklan, saya pun lihat cuma di story KPPS aja kan, cuma kan nggak ada nih infonya tadi kayak di tentang teknis pemilihan, bagaimana itu ini gimana, finalnya seperti apa, emang kayaknya evaluasi banyak sih di publikasi ini. Publikasi di PR-nya si KPU lah berarti ke depannya ya. Siapa tahu nanti ke depannya dah jadi ini kan, kita kalau udah jadi anggota KPU mungkin kan tahun depan. Berapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan misalnya kan. Jadi KPPS lah. KPPS bisa ya KPPS. Selesai kan ini di Pajero. Pajero itu banyak anak tuh kemarin. banyak yang ngolok sih kemarin. Itu kan banyak juga ujung-ujungnya yang pengen keluar gara-gara banyak diolok kemarin tuh. Oh gitu ya. Jadi banyak yang keluar ya. pengen keluar. Bisa enggak SK yang udah dicetak nih dikeluarkan. Saya pengen keluar katanya. Karena udah mampu lagi untuk saking malu ya. Saking malunya kemarin. Cuman memang parahnya masyarakat Indonesia. Parahnya masyarakat Indonesia tuh memang kayak gitu tuh dijadikan candaan gitu, Bang. Sebenarnya harusnya kita terima kasih sih sebenarnya sama mereka. Orang-orang ini mau loh kerja untuk ini kan, untuk untuk pemilihan kita sekarang gitu. Kerja mereka pun dalam beberapa hari kalau dilihat kan cukup cukup ekstra nih, walaupun mereka udah ada digaji kan. Cuman ya memang kalau nggak ada mereka ini, siapa lagi yang mau bantu kita untuk pemilihan gitu, Bah, di tingkat
tingkat desa, misalnya di tingkat TPS, siapalah yang mau bantu lagi kalau semua orang nanti nggak mau, siapa lagi yang ini kan, maksudnya gitulah. Ya walaupun awalnya bercanda gitu kan, walaupun awalnya guyonan gitu, cuman kalau menurut aku udah over, terlalu over candaannya gitu. Candaannya ya. Candaannya udah terlalu over. Gitu. Jadi mau membandingkan sama yang ASN misalnya kan, membandingkan sama polisi, membandingkan sama TNI gitu kan. Jadi ini lah Jadi ya. bahan olok-olokan gitu bang. KPPS jadi idaman mertua. Ya KPPS jadi luar idaman biasa. mertua. Udah jual berapa hektar tanah untuk jadi KPPS katanya. Iya. Kan lucu sih awalnya, memang lucu sebenarnya kan. Waktu mereka pertama kali keluar itunya apa tren-trennya Iya, kan. iya. Itu lucu sebenarnya. Tapi semakin lama tuh jadi semakin kayak udah terlalu over gitu. Iya. Bercandanya udah terlalu over gitu. Tapi ya sebenarnya kalau lihat dari kerja KPPS ini sangat miris sih saya lihat. Iya. Jadi ada yang sampai kerja sampai subuh kan. Kerja sampai subuh ya mereka. Ya kalau kita pikir satu TPS itu maksimal mungkin tidak ada yang 300 DPT. Tidak ada kayaknya. Mereka tuh dipecah-pecah kisaran 200 sampai 200 lebih, kayak 300 mungkin ada, cuma mungkin tidak banyak kan. Tapi kenapa kok bisa selesai sampai jam 4? Nah, jadi kan ini kayaknya kita nih masih sangat primitif sekali dalam perhitungan. Ya, mohon maaf nih. Masih sangat primitif. Ya, sangat primitif sekali. Kenapa bilang sangat primitif? Apa sebab dan Ya, kalau kita pikir kan mereka nih udah ada timeline-nya dari jam 7 sampai jam 12, atau jam 1 selesai pemilihan. Nah, kadang ada yang ini ya kan, kayak ada yang mau dipanggil dulu orangnya gitu ya. kok pada perencanaan awal, apakah KPU ini tidak ada kayak maksudnya memikirkan nih akan terjadi jam kerja over seperti itu? Iya, iya. Tidak ada tergambarkan nggak? Iya, Atau dalam benak KPU itu bisa berjalan cepat? Terus apa sih sebenarnya penghambat supaya kenapa kok jadi bisa selesai jam 4, bisa sampai pagi, apa sih? Apakah ada indikasi? Ya kita nggak tahu kan. Iya. Paling ada juga apa yang agak miris juga sih kalau aku lihat, kalau yang pemilihan kemarin itu agak lucu juga sih, bukan miris juga, lucu juga. Ada pemilih-pemilih yang mungkin mereka bosan nunggu antrian. Memang ini sih kemarin tuh antriannya lumayan lama juga sih. Kalau aku kemarin kan ada lumayan lama juga ngantrinya untuk pemilihan kemarin. Dan juga agak sulit juga kemarin untuk melipat melipat surat suaranya karena udah terbentang kayak koran gini kan. Yang jadi PR-nya itu setelah kita buka, nutupnya itu jadi PR-nya. Gimana mau nutupnya? Nanti salah lipat lah, kan jadi agak jadi PR juga. Apalagi kalau sobek nanti suara kita enggak sah. Sobeknya jadi enggak sah kan jadinya. Cuman lucu juga sih sebenarnya kemarin karena udah sekian, udah terlalu banyak tadi kan. Jadi mau ngelipatnya jadi agak susah. Dan itu juga bisa jadi penghambat sebenarnya. Penghambat yang orang tua misalnya, atau yang memang orang yang enggak telaten dalam ngelipatnya si surat suara tadi, jadi lama jadinya. Yang belakang itu jadi untuk harusnya cepat jadi lama gitu. Aku kemarin karena si surat suara itu ndak aku rapikan gitu loh. Jadi buka kemudian masih ada lipat-lipatannya, baca, kemudian coblos siapa yang mau dicoblos kan kemarin. Jadi dari si lipatannya itu masih bisa kita lipat. Jadi masih bisa kita ikutilah alurnya si lipatan tadi. Kalau kita yang ngerti sih mungkin kayak gitu kan. Cuman ada beberapa orang yang nggak ngerti gitu kan. Jadi bisa bikin lama. Kemudian selain itu juga setelah ngantri juga ada mereka yang udah dipanggil itu biasanya nunggu di rumah gitu. Atau santai-santai dulu di rumah gitu kan. Jadi untuk manggil orangnya kan harus teriak-teriak manggil, oh si Ano gitu kan. Waktunya milih gitu ya kan. Jadi nunggu dia berlari lagi apa segala kan. Jadi lucu juga, miris juga gitu. Kalau di pemilihan kemarin.
Ya itu sih emang terasa juga sih nyoblos tuh, jangankan ya orang yang tua kan, kita yang masih Kita muda yang- aja kan. ya, Ya, saya terus terang waktu itu saya berangkat awal sih, dapat antrian awal karena sengaja kan, sengaja mau awal-awal. sengaja awal biar cepat. Apa ya, kalau awal kan pikir kan enggak antrian panjang, Iya. pun masih nunggu juga. Nunggu apa kemarin? Kemarin saya mungkin orang kedua lah, yang kedua yang nyoblos. Iya. Datang Datangnya jam berapa? datangnya jam 7 lewat jam gitu kan. 7. Terus di orang KPPS masih siap-siap nih. Nah, jam 7 kita nih ramai, udah ramai itu jam 7 tuh yang ngantri itu. Bingung mereka nih. KPPS masih siap-siap itu ini kan. Kok apa kita tunggu-tunggu nih belum ada yang mulai kan. Ya mungkin inisiatif lah datang KPPS. Nah, coba daftarkan dulu katanya. Kita kasihkan surat undangannya itu kan. Iya, iya. Nah, surat undangan. Ya mereka siap-siap ininya suaranya tuh, kertas suaranya tuh. Nah, beberapa saat setelah itu baru kita dipanggil. Jam berapa ada pemanggilannya? Mungkin ada nunggu 20 atau 30 menit. 20-30 menit. Nah. Oke. Aku kemarin waktu milih itu jam 11. Jam 11 siang. 11 siang. Nah, jam 11 siang ujung-ujungnya dipanggil itu kira-kira setengah 12 panggil. Nah, gitu. Sengaja juga sih kemarin agak lambat karena biasanya takutnya awal-awal tuh masih banyak orang gitu kan. Di ujung-ujung sama aja sih rupanya gitu. Iya. Sama aja nunggu sih kemarin tuh. Ya masih inilah, masih banyak banyak kurangnya lah. Iya. Nggak tahu lah, mungkin karena masih kesannya manual kan pemilu kita nih. Memang ada yang ini kah? Ada yang udah sistem online kah? Pemilu di luar? Kalau tengok-tengok di media massa sih, kalau negara maju sih udah nggak pakai kertas kayak gitu kan. Jadi udah pakai apa mereka? Udah secara online gitu, pakai ini. Iya, Vote secara HP gitu. Vote kayaknya ada HP khusus gitu kan, tab gitu kan. Cuma kan kita sih masih belum bisa lah kayak gitu kan. Iya, pemerataan jaringan itu. Iya. Jaringan kita juga masih jadi PR kan. Tapi sebenarnya kalau kita pikir bisa lebih irit, bisa jadi kalau bisa pakai tab gitu. Sangat-sangat lebih irit sih. Dari kertasnya kita irit, dari transportasinya kita irit dari juga logistik kan. itu Dari ininya, logistik apa pengantaran segala itu. macam tuh kita bisa lebih irit. Cuman itu PR-nya di kemudian hari lah, karena di masyarakat kita kan tahulah sekarang kan banyak yang masih belum melek teknologi. Logi ke rumahnya. Kami bikin video nih. Bikin video diskusi. Oke, selesai. Terima kasih. Subrek.